Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pengantar otomasi pada kali ini kita akan belajar aktuator dan konversi digital analog. Minggu lalu kita belajar sensor dan transducer. Sensor untuk mendeteksi keadaan lingkungan atau keadaan suatu benda, itu yang akan dijadikan inputan dari PLC. Nah, PLC ini akan mengontrol yang namanya aktuator. Aktuator inilah yang akan berhubungan langsung dengan produk. Contoh, motor. Motor akan memindahkan benda kerja. Atau contohnya solenoid. Solenoid bisa digunakan untuk mendorong benda kerja dan sebagainya. Ya, jadi kita sekarang belajar aktuator, dan pada saat belajar aktuator kita juga akan belajar konversi digital analog karena ini penting ya. Aktuator dalam sistem kendali industri, aktuator adalah peralatan piranti keras yang mengkonversikan signal perintah controller ke dalam parameter fisik. Perubahan dalam parameter fisik biasanya mekanik, seperti misalnya posisi atau perubahan kecepatan. Contohnya pengadon, pengadon untuk pembuatan bahan adonan biasanya menggunakan motor. Nah, motor ini dikontrol oleh controller dengan beberapa parameter, contohnya parameter torsi, parameter kecepatan, dan sebagainya. Suatu aktuator adalah transducer karena ia merubah satu jenis besaran fisik, misalnya arus listrik, ke dalam besaran fisik yang lain, misalnya kecepatan rotasi motor listrik. Jadi aktuator ini juga sebenarnya transducer karena dia merubah satu energi menjadi energi lain. Yang awalnya energi listrik dirubah menjadi energi putar. Kemudian signal perintah dari controller biasanya level rendah, sehingga suatu aktuator biasanya dilengkapi dengan penguat atau amplifier untuk memperkuat signal agar dapat digunakan untuk menjalankan aktuator. Biasanya kita tahu motor itu, motor AC contohnya, bekerja pada tegangan 220 volt atau di industri biasanya 380 volt. Sementara PLC outputnya hanya 24 volt DC, kecil ya. Jadi untuk bisa menggerakkan motor maka diperlukan amplifier, diperlukan sebuah penguat yang bisa menguatkan atau meningkatkan tegangan kecil menjadi tegangan besar. Klasifikasi aktuator. Berdasarkan jenis penguat yang digunakan, aktuator dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama, aktuator listrik, termasuk peralatan linear, output bergeser secara linear, dan peralatan rotasi atau output bergeser secara rotasi. Ini adalah contohnya motor listrik. Motor listrik bisa menggerakkan benda kerja secara linear, bisa juga secara berputar atau rotasi. Kemudian kategori yang kedua, aktuator hidrolik, menggunakan fluida untuk memperkuat signal perintah controller dengan gerakan linear atau rotasi. Aktuator hidrolik digunakan bila gaya yang dibutuhkan lebih besar. Hidrolik ini adalah aktuator yang menggunakan zat cair untuk menggerakkan suatu beban yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, aktuator pneumatik, menggunakan tekanan udara sebagai daya penggerak. Sama seperti aktuator yang lain, gerakan yang dihasilkan dapat berupa gerakan linear atau rotasi. Karena tekanannya relatif rendah dibandingkan dengan aktuator hidrolik, maka aktuator ini hanya dapat digunakan secara terbatas. Adapun aktuator yang sering digunakan dalam sistem terotomasi, yang pertama motor DC, motor elektromagnetik putar dengan catur daya arus searah atau DC. Banyak digunakan sebagai servomotor dalam sistem kendali.
Gerakan memutar dapat dikonversikan ke dalam gerakan linier dengan menggunakan ulir pengarah. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah gerakan linier. Gerakan linier di sini maksudnya dia bisa bergerak ke arah horizontal. Itu maksudnya linier. Kan kita tahu ya, motor hanya berputar. Itulah disebut dengan gerakan rotasi. Sedangkan gerakan linier adalah motor itu bisa bergerak atau menggerakkan benda secara horizontal maupun vertikal, yang kita kenal dengan bergerak koordinat X, bergerak koordinat Y, dan bergerak ke atas atau ke bawah dengan koordinat Z. Ya. Kemudian yang kedua yang sering digunakan dalam sistem terotomasi adalah piston hidrolik. Piston di dalam silinder mendesakkan gaya dan menghasilkan gerakan linier sebagai respon dari tekanan hidrolik, digunakan untuk gaya yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, motor induksi rotari. Motor elektromagnetik putar dengan catu daya arus listrik, arus bolak-balik. Dibandingkan dengan motor DC, memiliki beberapa kelebihan, yaitu lebih murah, konstruksi lebih sederhana, dan catu daya AC lebih mudah diperoleh. Kemudian yang keempat, motor induksi linier. Motor elektromagnetik gerakan lurus dengan catu daya arus bolak-balik. Kelebihannya lebih cepat, akurasi penempatan lebih baik, dan kapasitas pukulan lebih panjang. Selanjutnya adalah aktuator yang sering digunakan dalam sistem otomasi, yaitu silinder pneumatik. Piston di dalam silinder mendesakkan gaya dan menghasilkan gerakan linier sebagai respon dari tekanan udara. Kemudian selanjutnya saklar relay atau relay switch. Saklar on-off membuka atau menutup rangkaian listrik sebagai respon suatu gaya elektromagnetik, ya. Jadi relay ini kita bisa meng-on-off-kan suatu switch dengan mengontrol kumparannya. Ini disebut dengan relay, ya. Kemudian selanjutnya adalah solenoid, rakitan elektromagnetik dengan dua posisi, terdiri dari inti di dalam kumparan kawat. Inti pada umumnya ditahan pada satu posisi dengan menggunakan per atau pegas. Tetapi bila kumparan diberi catu daya, inti ditekan ke posisi yang lain. Solenoid linier lebih banyak digunakan daripada solenoid putar. Jadi solenoid ini semacam alat untuk bergerak maju mundur, tapi dikontrol oleh listrik, ya. Kemudian motor langkah atau stepping motor, ya, atau stepper motor, ya, merupakan motor elektromagnetik putar. Putaran jarum output berbanding lurus dengan pulsa yang diterima. Keunggulan dari peralatan ini adalah akurasinya tinggi dan implementasinya mudah. Kelemahannya, torsinya lebih rendah dibandingkan dengan motor DC dan kecepatannya terbatas. Jadi motor stepper ini begini. Motor itu kita bisa gerakan dengan menggunakan pulsa. Jadi contoh pulsa bukan pulsa HP, ya. Ini pulsa listrik, ya, pulsa dengan listrik step. Jadi pada saat kita beri satu step, maka motornya berputar contoh 5 derajat. Diberi lagi pulsa step, bergerak lagi ke kiri 5 derajat. Jadi bisa diatur pergerakannya. Kemudian kita masuk ke konversi analog ke digital. Prosedur untuk mengkonversikan signal analog ke dalam bentuk digital pada umumnya melalui suatu tahapan. Piranti keras berikut, ya, seperti yang digambar. Yang pertama ada sensor dan transducer. Sensor dan transducer. Kemudian ini, ya, sensor dan transducer. Kemudian pengkondisian sinyal yang ini. Kemudian multiplexer, kemudian penguat atau amplifier, kemudian masuk ke komputer.
Jadi kenapa sih harus mengkonversi analog ke digital? Jadi pada dasarnya apabila suatu proses mengeluarkan tegangan listrik atau suatu proses mengeluarkan suatu panas yang dimana panas ini akan diukur berapa panasnya, maka perlu dikonversi ke digital. Supaya apa? Supaya bisa dibaca oleh komputer atau PLC atau microcontroller, karena semua prosesor bekerja secara digital. Oleh karena itu perlu dikonversi. Contohnya di sini, contoh ada proses boiler atau memanaskan suatu benda kerja. Kemudian itu perlu diukur outputnya berapa temperaturnya, maka di sini dipasang sensor dan transducer untuk mengkonversi dari panas menjadi listrik. Nah, setelah itu listrik kemudian dikondisikan. Dikondisikan di sini maksudnya adalah bisa dikonversi. Contohnya kalau suhunya 0 derajat, maka listriknya 0. Kalau suhunya 50 derajat, maka listriknya 5. Kalau suhunya 12 derajat, maka listriknya 12. Itu contohnya signal conditioning. Kemudian signal ini akan masuk ke multiplexer. Nah, multiplexer di sini fungsinya untuk sebagai saluran masuk dan memilih signal mana yang akan diteruskan ke amplifier. Kemudian di sini juga ada amplifier untuk menguatkan atau meningkatkan listrik, dan terakhir adalah analog to digital converter untuk merubah signal analog menjadi digital sehingga bisa masuk ke komputer. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya. Ya, yang pertama sensor dan transducer tadi adalah peralatan ukur yang menghasilkan signal analog. Yang kedua, pengkondisian signal atau signal conditioning. Signal analog terkontinu yang dihasilkan transducer membutuhkan pengkondisian untuk merubahnya ke dalam bentuk yang lebih sesuai. Tahapan pengkondisian signal umumnya meliputi penyaringan untuk menghilangkan gangguan, dan B, konversi dari satu bentuk sinyal ke bentuk sinyal yang lain, misalnya pengkonversian arus ke tegangan. Kemudian multiplexer adalah peralatan saklar atau switching device yang dihubungkan dalam rangkaian seri dengan setiap saluran masuk dari proses. Dan yang keempat, penguat atau amplifier digunakan untuk menselaraskan sinyal masuk, naik atau turun dengan konverter analog ke digital. Dan konverter analog ke digital berfungsi untuk mengkonversikan sinyal analog ke dalam bentuk digital sehingga kompatibel dengan komputer. Dan ini adalah konversi analog ke digital terjadi dalam 3 fase. Yang pertama sampling, kuantisasi, dan pengkodean. Yang pertama ini adalah sampling. Jadi sampling di sini mengkonversi signal kontinu ke dalam seri signal diskrit pada interval periodik. Jadi ini adalah sinyalnya. Nah, pada saat ini maka disampling atau diambil beberapa poin untuk beberapa poin yang akan disalurkan, ya. Jadi sampling ini maksudnya kalau ada 1000 diambil 100, dibaca 100 sehingga bisa mewakili daripada proses yang semua ada. Jadi tidak diambil semua. Jadi hanya beberapa yang diambil untuk dibaca. Kuantisasi, setiap signal analog diskrit dijadikan satu bilangan hingga yang ditentukan dari level amplitudenya. Kemudian pengkodean, level amplitude diskrit yang diperoleh selama kuantisasi dikonversikan ke dalam kode digital. Jadi kalau ini contohnya yang didapat adalah 5 volt, maka itu adalah 0011. Dapatnya 3 volt, itu adalah 1100. Ini contohnya, ya. Kemudian selain daripada itu, ada juga konversi digital ke analog. Kalau tadi yang kita pelajari konversi analog ke digital, yang ini adalah digital ke analog. Nah, digital ke analog ini biasanya digunakan untuk mengontrol aktuator.
keluaran daripada prosesor atau PLC adalah digital, sementara motor harus digerakkan dengan menggunakan sinyal analog. Oleh karena itu diperlukan konversi dari digital ke analog. Proses yang dilakukan dalam konversi digital ke analog merupakan kebalikan daripada proses ADC tadi, ya. ADC itu analog to digital converter. Kalau DAC, digital to analog converter. DAC mentransformasikan output digital komputer dalam signal kontinu untuk menjalankan aktuator analog atau peralatan analog yang lain. Konversi digital ke analog terdiri dari dua tahapan. Decoding, output digital dari komputer dikonversikan ke dalam seri nilai analog pada saat diskrit. Data holding, setiap nilai tersebut dirubah ke dalam signal kontinu. Biasanya tegangan listrik digunakan untuk menjalankan aktuator analog selama interval samping. Sampai di sini pembelajaran kita. Silahkan dipelajari untuk persiapan kuis minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.